Selamanya disampaikan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betapa kasih sayangnya tidak pernah lupa kepada kita sekalian, terbukti di saat beliau berada di puncak karirnya sebagai seorang hamba ketika menerima jawaban salam dari Allah yang diucapkan pertama kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban salamnya Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad menandakan bahwa betapa Nabi Muhammad sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka. Salam sejahtera untukmu wahai Muhammad, serta keberkahan dan juga kebaikan-kebaikan seluruhnya untukmu. Namun Nabi Muhammad istilah kata henteu ambon sorangan, tidak mentang-mentang dirinya berada di puncak lalu lupa diri lupa daratan, tidak. Beliau begitu mengingat kepada umatnya, bahkan kita nih di akhir zaman Rasul menggunakan mutakalim ma'al ghair. Assalam. Kalau Allah menyatakan assalamu alayka untukmu wahai Muhammad, dikembalikan lagi oleh Nabi Muhammad, terima kasih ya Allah engkau memberikan salam kepadaku, namun mudah-mudahan salam ini untuk hambaku semuanya yang pada soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Subhanallah ya. Hebat amat ya hati Rasul, betapa ingat gitu kepada umatnya. Padahal itu di puncak-puncak sukses beliau ya. Berbeda dengan saya ya. Saya mah mendapat kenikmatan aja ya cukup sama keluarga lah yang menikmati makan-makan minum. Tetangga, guru-guru, sahabat-sahabat ingat mah ingat, cuma nggak dikasih makan. Saya jauhlah kita dengan Rasulullah ya. Namun alhamdulillah betapa sangat sayangnya Rasul kepada kita. Mudah-mudahan rasa cinta Rasul tidak bertepuk tangan sebelah, tapi selamanya kita senantiasa mencintai Rasul insya Allah ya. Baik, melanjutkan Bapak hadirin jamaah sekalian. Nah ini ada sedikit muskil ya. Saya baca di kitab yang dulu kan saya kitab kecil ya. Saya baca di kitab kecil. Hadisnya ada 3 nih. Di sini ada hadisnya ada 1. Kita halaman berapa ini? Halaman 14 ya, Mas Agus. Halaman 14 ya. Nah di kitab kecil ternyata hadisnya ada 3 nih. Di sini tidak ditulis ya, cuma ditulisnya 1 hadis nih. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanatan. Berfikirnya kita walaupun sesaat, walaupun sebentar, walaupun 1 bab tidak tuntas, itu khairum min sab'ina sanatan. Khairum min ibadati sab'ina sanatan. Jauh lebih dahsyat pahalanya, jauh lebih dahsyat keberkahannya ketimbang beribadah 70 tahun. Berpikir sesaat gitu ya, membahas tentang ilmu, membahas tentang apalagi ilmu makrifat. Nah, di sini ditulisnya 1 hadis. Di kitab yang lain 3 hadis. Enggak apa-apa saya ungkapkan ya. Kalau di kitab yang satunya lagi kan ini sabina sanatan ya.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatan. Yang pertama, 1 tahun. Berfikirnya kita tentang ilmu pengetahuan, memutolaah, muzakarah, musyawarah, khairum min ibadati sanatan. Jauh lebih dahsyat ketimbang beribadah 1 tahun. 1 tahun itu direken atau dinilai siangnya qiyam, siangnya siam berpuasa, malamnya qiyam. 24 jam diisi oleh ibadah, dengan ibadah jauh dari maksiat. Kayaknya sulit zaman sekarang ya mencari seseorang yang beribadah 24 jam full time itu ibadah terus tanpa maksiat yang bagaimana? Saya mah tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh. Melihatnya mata kepada perempuan, apa itu tidak dosa ya. Ini mah dikatakan idealnya gitu ya dalam hadis ini, seolah-olah seseorang yang beribadah 1 tahun penuh, malamnya qiyam, siangnya siam, kalaupun toh tidurnya untuk menguatkan ibadah, berarti 24 jam dipakai untuk ibadah tanpa ada maksiat sedikit pun. Dibandingkan dengan orang yang ngikut taklim, walaupun saatan itu bolehlah dikatakan sebagai 1 jam. Saatan itu sedetik, sebentar untuk menandakan waktu yang qalilan, sedikit. Nah, itu dikatakan 1 tahun. Yang kedua, hadis yang ini. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanatan. Orang yang berfikir sesaat jauh lebih dahsyat keberkahannya ketimbang beribadah selama 70 tahun. Dan yang terakhir, ini memang saya juga baru ketemu di kitab ini ya, jarang dibahas di tempat umum, di kitab-kitab, di buku-buku, di majalah-majalah tidak ada pembahasan ini. Tapi di sini ada. Dan ini yang mengucapkannya, menuliskannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Nanti saya ungkap apa rahasianya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atan, sama tafakkur sa'atannya. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfi amin. Subhanallah. Sanatan tadi 1 tahun. Sab'ina 70 tahun. Kalau alfi amin berapa tahun? Berapa? 1000. Allahu Akbar. Apa kalau bahasa sekarang mah apa nggak bahaya tah? Rasul mengungkapkan ngikut taklim sesaat lebih dahsyat pahalanya ketimbang orang yang beribadah 1000 tahun. Bagaimana rahasianya? Diungkapkan di sini bahwa tafakkur sa'atan min furu'iyati. Seandainya seseorang mempelajari hal-hal yang furu'iyah, hal-hal yang cabang, bukan yang pokok di dalam agama. Cabang itu maksudnya apa? Seluruh ilmu umum itu termasuk cabang dari ilmunya Allah. Kemudian ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu tentang sorof, ilmu nahu, balaghah, mantek, ma'ni, bayan dan sebagainya, arud. Itu semuanya kalau dipelajari nilainya berbanding dengan khairum min ibadati sanatan, lebih dahsyat ketimbang beribadah 1 tahun. Lalu bagaimana tentang hadis ini yang kedua? Ai bitafakkuri al-usuliyati, berfikir dan mutolaahnya seseorang tentang ilmu usul, ilmu yang pokok, ilmu yang wajib. Apa itu yang ilmu pokok?
sebagaimana diterangkan di dalam salah satu kaidah, hadits thalathu fardu ainin fa'rif biha fa'mal biha tahsul najata wa'tila. Maka pelajarilah ilmu yang tiga ini, karena ilmu yang tiga ini termasuk fardu ain. Maka amalkanlah, pelajarilah, insya Allah engkau akan memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Mana ilmu yang tiga itu? Nah, ini dari awal sudah saya sampaikan ya, bahwa sebagaimana disampaikan dalam hadis Jibril, yaitu hadis yang disampaikan oleh Malak Jibril ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, maka disebutlah hadis Jibril. Dan Rasul bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahu nggak engkau siapa itu yang tadi bertanya-tanya tentang mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, ayul qiyamah, kapan terjadi yaumul qiyamah? Sayyidina Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasul yang mengetahui akan segalanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, innahu huwa Jibril, bahwasannya yang datang tersebut adalah Malak Jibril. Maka disebutlah sebagai hadis Jibril. Itu terkenalnya dengan hadis Jibril yang dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu hadis yang menurut urutan nomor kedua ya. Yang ke satu niat, yang kedua tentang iman, Islam, ihsan. Itulah rukun agama. Seperti halnya tripod ini. Tripod kalau seandainya kakinya dua, bagaimana? Pinjang ya. Kakinya satu, makin jomplang. Kakinya tidak ada, runtuh sama sekali. Inilah ibaratnya agama, rukun agama. Jadi bukan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Agama yang disebutkan, kata Kang Yanmi, innahu huwa Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang kepadamu sekalian wahai para sahabat untuk mengajarimu tentang agama. Berdasarkan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diterima oleh sahabat Abdullah ibnu Umar, maka di situ dikatakan hadis tentang agama. Maka agama itu agama Islam, agama yang terdiri dari rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, gitu ya. Nah, bagaimana ini namanya juga sirul asrar ya, rahasia di atas segala rahasia. Hanya dalam kitab ini, hadis yang nomor 3 ini ya. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfi amin. Subhanallah. Berfikirnya seseorang walaupun sesaat jauh lebih dahsyat ketimbang beribadahnya 1000 tahun. Bagaimana yang 1000 tahun itu? Annahu, bahwasannya orang yang beribadah seakan-akan beribadah atau lebih baik daripada beribadah 1000 tahun itu, yatafakkaruna min ilmil ma'rifati. Wah, subhanallah ya. Yang lebih dahsyat dari itu, kalau yang satu cabang, kalau yang hadis 70 tahun maksudnya berfikirnya tentang ilmu-ilmu usul atau ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tasawuf. Itu bandingannya kata Rasulullah 70 tahun. Tapi ada yang lebih tinggi makamnya, apa itu? Berbicara atau bertafakur, mutolaah, bertazakur, bahsul masail tentang ilmu-ilmu ma'rifat. Subhanallah ya. Nah, pantas saja Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan man mata fi thalabil ilmi
barang siapa yang meninggal di saat mencari ilmu, fa ba'atsallahu fi kuburihi, maka Allah akan mengutus ke alam kuburnya orang yang meninggal tersebut malakani, 2 orang malaikat. Untuk apa? Yu'allimanihi, untuk mengajari dia ilmul ma'rifata, akan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat nih, ilmu ma'rifat, hatta ba'atsallahu fi qabrihi, sampai Allah membangkitkan dari alam kuburnya aliman wa arifan, orang yang alim, yang faham tentang ilmu-ilmu agama, wa arifan, dan orang yang ma'rifatullah. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian, bisa jadi hadis yang pertama dan kedua itu tidak secara yaquzah, secara langsung Nabi menyatakan di hadapan sahabatnya tentang bertafakur ini. Kalau yang dua sudah jelas karena banyak riwayat-riwayatnya. Yang ini tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanatan. Jauh lebih dahsyat ketimbang 70 tahun orang beribadah. Nah, bisa jadi para ulama-ulama sufi itu menerima hadis dari Rasulullah SAW yang belum tercatat oleh para muhadditsin. Ulama-ulama yang ahli hadis mencatat ulama yang paling banyak hafalan hadisnya adalah Imam Ahmad bin Hambal, sampai 1.000.000 hadis, alfan hadisan fi qalbihi, di dalam otak dan hatinya itu terdapat 1.000.000 hadis. Nah, hadis kalau berdasarkan ilmu hadis adalah ma usnida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn atau taqririn. Sesuatu yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan maupun perbuatan atau takririahnya, ketetapannya Rasul. Nah, berdasarkan itu dalam kerangka ilmu hadis sudah dibahas itu bahwa kaidah ilmu hadis itu seperti itu. Maka andaikan keluar dari pembahasan seperti itu sudah bukan tanggung jawab lagi para ulama ahli hadis, tapi ada ternyata ulama-ulama sufi yang ini keluar dari koridor. Maksudnya kenapa? Hadis Nabi itu Nabi lahir tahun 571 Masehi, kemudian meninggal 63 tahun kemudian. Nah, kalau seandainya cakupan hadis seperti itu, berarti titik sampai di situ kan hadis Rasulullah ya. Tapi banyak para ulama-ulama sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain sebagainya, itu bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kelas ulama yang sufi begitu ya, Habib Lutfi, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Hajul Arifin, Habib Umar, Habib siapa tuh Majelis Rasulullah, Habib Munzir dan lain sebagainya. Nah, yang paling itulah ya, paling dikenal dari masa, pernah nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimimpikan oleh Habib Munzir? Benar ya? Nah, salah satu mimpiannya bahwa suatu saat Habib Munzir diundang ke daerah Solo. Pas di pondok pesantren saat itu dibacakan dulu Maulid Dibai. Tapi para santri, namanya santri, wajar lah ada sedikit bercanda-bercanda. Habib Munzir marah sampai menggebrak meja. Kamu tidak sopan kepada Rasulullah.
ini mau membaca Rasulullah, mau membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi Muhammad. Sudah kalau gitu jangan dibaca lah katanya. Ini nggak akan berfaedah sama sekali. Apa yang terjadi? Malamnya beliau bermimpi. Mimpinya mimpi siapa kira-kira? Ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wajah ramah, bercahaya, senyum manis Rasulullah berkata, "Wahai anakku," katanya, "pembacaan Maulid di Baqi itu untuk mengenangku," katanya. Mereka walaupun belum paham, nama juga anak-anak santri, tapi di dalam hatinya tersimpan rasa cinta kepadaku. Justru aku senang dengan hal-hal, dengan suasana seperti itu. Subhanallah. Yang disangkanya Habib Munzir tidak berfaedah, tapi justru kata Rasulullah, itulah umat kecintaanku, katanya. Allahu Akbar. Nangis itu Habib Munzir. Itu ucapan Nabi bukan? Ucapan Nabi. Kalau dilihat dari definisi ilmu hadis, ucapan Nabi ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, dari sisi ucapan. Bisa nggak itu disebut dengan hadis Rasul? Hah? Bisa ya. Ada dua versi. Menurut ulama ahli hadis tidak bisa, karena Nabi secara fisik sudah wafat. Tapi menurut ulama sufi bisa-bisa saja, karena itu disebut sebagai ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada salah satu fan ilmu tafsir yang berdasarkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Mafatihul Ghaib Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Karena saking dekatnya hubungan dengan Allah, dekatnya hubungan dengan Rasulullah, tiap malam beliau bermimpi, beliau tuliskan hadis tentang ujangan-ujangan Rasulullah, kemudian disambungkan dengan ayat-ayat Al-Quran, jadilah tafsir Mafatihul Ghaib, gitu ya, berdasarkan ucapan-ucapan Nabi itu adalah hadis. Nah, bisa jadi ini pun hadis yang pertama menyatakan tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatan, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kalau yang 70 tahun ini memang di dalam kitab-kitab hadis juga ada, cuma yang tidak ada itu yang pertama, dan yang ketiga. Apa yang ketiga? Lebih dahsyat lagi. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfi amin, lebih dahsyat ketimbang beribadah 1000 tahun. Bagaimana orang yang beribadah 1000 tahun itu? Yang mempelajari ilmu-ilmu tentang ma'rifat. Subhanallah ya. Tapi jangan salah kaprah, di jalanan banyak mujarobat, ilmu-ilmu ma'rifat segala macam. Wah, membaca-baca seperti itu, kalau tidak ada guru yang bersilsilah kepada Rasulullah, yang menyambungkan sadarnya kepada Rasulullah, bisa-bisa melenceng, gitu ya. Insya Allah saya membaca kitab Sirul Asrar ini diijazahkan oleh Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab Sukabumi ya, pondok pesantren Az-Zainiyah. Jadi 2 kitab yang beliau ijazahkan kepada saya. Pertama Sirul Asrar, kitab yang kita baca ini, kita kaji, kita pelajari. Yang kedua kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, tentang perbendaharaan hal-hal kegaiban yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ketiga tafsir Al-Jilani atau Al-Jailani yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah ya. Karena memang beliau memegang sanad ketorikohan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-37. Bahkan kitabnya pun dihadiahkan langsung oleh cucu beliau, cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni Syekh Muhammad Fadil dari Lebanon, yang menemukan manuskrip tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang tafsir tersebut,
yang tersimpan di perpustakaan Vatikan, gitu ya. Lanjut ya. Wa huwa ilmul irfani. Kalau yang di situ Kang Agus, Mas Agus ditulis wa huwa ilmul furqani itu ya. Nah, itu di penjelasan di bawahnya ternyata bukan ilmul furqani, ilmul irfani. Wa huwa, adapun pemahaman seperti itu, ilmul irfani adalah pengetahuan tentang irfan, pengetahuan tentang makrifat. Huwa at-tauhidu, yakni tauhid juga jalurnya gitu ya. Tapi makrifat tasawuf dengan tauhid digabungkan maka bisa menghasilkan makrifat gitu ya. Kalau tauhid tanpa tasawuf agak sedikit pincang. Kalau tasawuf tanpa tauhid sedikit agak buram gitu ya, tidak jelas matanya gitu ya. Ini perumpamaan ya, seperti the science which hurts religions is blind katanya. Agama tanpa ilmu pengetahuan tanpa agama seperti halnya orang buta. And religion without science is blind ya, seperti orang lumpuh gitu ya. Jadi saling menguatkan dan saling menyempurnakan antara tauhid dengan tasawuf gitu ya. Wabihi, dan dengan pemahaman ilmu makrifat tersebut, ilmu tauhid dan juga irfan tersebut, yasilu al-arif, maka akan sampailah seorang yang arif billah, yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, ila ma'rufihi, kepada yang dikenalnya atau yang diketahuinya, wa mahbubihi, dan yang dicintainya, wa natijatun, dan puncak dari ilmu ma'rifah tersebut, ilmu arif, yakni at-tayrani, ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf atau yang disebut dengan irfani itu bisa terbang birruhaniyati, dengan ruhaniyah, ila alamil kurbati, kepada alam kurbah. Fal arifu, maka seorang yang arif atau orang yang bermakrifat, tayyarun ilal kurbati, mereka terbang ke alam kurbah. Wal abidu, adapun seorang abid ahli ibadah, sayyarun ilal jannati, berjalan ke arah surga. Ini sudah disampaikan dari awal ya, bahwa perbedaan antara abid dengan arif, beda niat, beda pelaksanaan, dan ujungnya juga beda. Kalau ibadah itu mohon maaf ya, ada sesuatu yang dikehendaki. Sesuatu yang dikehendaki itu apa? Kalau tidak pahala, kalau tidak surga. Kalau arif billah yang bermakrifat kepada Allah, tidak ada yang dikehendakinya, dan ujung-ujungnya pun ternyata berbeda. Walaupun dari sisi pelaksanaan ibadahnya sama antara abid dengan arif, cuma ada perbedaan di awal niat dan juga tujuannya. Maka Allah membedakan dua niat tersebut dengan dua pencapaian yang berbeda. Bahwa orang abid ditempatkan di secara garis besar tiga surga, Jannatul Ma'wa,
Jannatun Naim, Jannatul Firdaus. Wah, ini surga-surga grandmaster semua ini. Tapi kalau arif billah, siapa itu arif billah? Para nabi, para rasul, dan para aulia. Di mana ditempatkannya? Di suatu tempat berdasarkan hadis Nabi, innallaha jannatun, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga. Surga la qusurun fiha. La qusurun fiha, yang tidak ada kesenangan di dalamnya. Wala mana? Lahurun fiha, yang tidak ada kesenangan. Wala qusurun, dan tidak ada bidadari. Wala jinanun, dan tidak ada istana-istana. Wala asalun, tidak ada madu. Wala labanun, dan juga tidak ada susu. Ini perwakilan dari kesenangan-kesenangan materi ya, kesenangan-kesenangan yang merupakan kesenangan ya insya Allah bagi kita sekalian lah ya. Di surga kita dulu sering membayangin banyak makanan, banyak minuman, sehari-hari hanya bersenang-senang, berkunjung kepada tetangga dan handai tolan, tidak ada puasa, tidak ada sholat nisfu Sya'ban yang 100 rakaat itu dan lain sebagainya gitu ya. Yang ada hanya apa? Kesenangan-kesenangan. Tapi kesenangan di sini berbeda. Yang tadi disampaikan bahwa bal yanzuru ila wajhillahi ta'ala, ila wajhillahi ta'ala, tetapi mereka hanya melihat kepada wajah Allah. Kama qala Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari wajah mereka begitu berseri-seri ketika melihat kepada Tuhannya. Subhanallah ya. Kalau arif billah itu ditempatkan pada surga Iliyin yang tidak ada kesenangan kecuali hanya memandang zat Allah. Apakah surga yang lain bisa memandang Allah? Bisa, tapi hanya sekali-kali. Kenapa? Mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mereka menikmati gedung-gedung dan lain sebagainya. Ketika tiba ada pengumuman, wahai para penduduk ahli surga, kemari lihat Tuhanmu. Wah, berbondong-bondonglah penduduk ahli surga melihat Tuhannya. Apakah kita bisa melihat Tuhan? Hakul yakin, karena itu adalah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani, indal iftar wa inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang saum itu memiliki dua kenikmatan, yaitu kenikmatan ketika iftar dan ketika inda liqa'i rabbih, berjumpa dengan Tuhannya. Sedikit lagi ya. Wa qala ba'duhum, dan berkata di antara ulama-ulama ahli ma'rifat, fi haqqihi, dalam hakikatnya, qulubul arifina, adapun hati orang-orang yang arif billah, laha uyunun, bagi mereka memiliki mata, yaitu mata ainul basirah, mata batin ya. Taro ma yarahu, mereka mampu melihat
la yarahu an-nazirun, apa-apa yang tidak terlihat oleh yang melihat. Yang melihat kebanyakan dengan mata kepala, tapi kalau para arif billah memandang binuri yanzuru binurillah, memandang dengan cahaya Allah, memandang dengan pertolongan Allah, maka disitulah terlihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang-orang ya, pada umumnya. Seperti halnya saya nih ya, saya tidak melihat bahwa di dalam duduknya seorang hamba Allah itu keberkahannya luar biasa. Tapi bagi arif billah, duduk-duduk di sini subhanallah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bisa berefek lebih baik daripada ibadah 1 tahun, bisa berefek lebih baik daripada 70 tahun beribadah, bahkan bisa berefek lebih baik daripada 1000 tahun beribadah. Bagaimana? Tergantung apa yang dipelajarinya. Seperti halnya Bapak kalau seandainya melihat definisi tentang Al-Quran, kalamullahi al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, muftahatahatu bil fatihati wa mukhtatamatu bi suratin nas. Nah, terakhirnya ada kalimat al muta'abbadu bitilawatihi, subhanallah, yang kalau seandainya kita mempelajari Al-Quran itu berfahala, al muta'abbadu, yang menjadikan beribadah dengan membacanya. Bagaimana kalau ilmu-ilmu yang lain, mempelajari hadis, mempelajari usul fikih, mempelajari tauhid, mempelajari tasawuf, mempelajari fikih dan lain sebagainya, berdasarkan kaidah tersebut, definisi tersebut, yang menjadikan beribadah itu hurufnya. Membaca hurufnya Al-Quran itu berpahala. Tapi kalau membaca huruf-huruf kayak gini lah, huruf-huruf makalah-makalah ulama, itu tidak berpahala. Tapi diberikan pahalanya oleh Allah berdasarkan untuk mempelajarinya. Untuk membaca hurufnya tidak, tapi belajarnya kita terhadap ilmu tersebut, baru itu berpahala. Ini untuk membedakan Al-Quran dengan yang lainnya. Maka kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku mengucapkan alif lam mim harfun itu 1 huruf. Alif, bal, kata Rasulullah SAW, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Berarti Al-Quran yang berisi 30 juz, 114 surat, 114 surat dan 6.236 ayat, berikut sekian juta huruf. Maka dengan membaca alif ba fa fa-nya Al-Quran itu berpahala, berbeda dengan huruf-huruf dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Itu untuk membedakan Al-Quran dengan yang lainnya. Sedikit lagi ini baitnya ya. Wa ajnihatun, dan memiliki sayap, tatiru bi ghairi rishin, yang bisa terbang tanpa ada bulu, ila malakuti rabbil alamina, kepada malakutnya Rabbul alamin, Allah yang menguasai